Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Khairul, di 9 Minutes TOEFL. Insyaallah hari ini kita akan pelajari tentang soal TOEFL yang berkenaan dengan adjective clause. Baik, sebelumnya, setiap kalimat itu wajib memiliki satu subjek dan satu predikat. Kemudian, apabila kalimat ke depannya itu masih berhubungan dengan kalimat pertama, bisa jadi subjeknya sama ataupun objeknya sama, maka kalimat tersebut bisa digabungkan. Nah, ketika menggabungkan itulah kita membutuhkan yang namanya adjective clause. Baik, adjective clause itu memiliki beberapa marker, ya. Contoh di sini ada yang pertama adalah kata who. Oke, who ini fungsinya sebagai subjek dan dia khusus digunakan untuk orang saja. Oke, jadi kata who khusus digunakan untuk person atau people, ya, untuk orang. Contoh di sini kita langsung lihat, a neurologist is a doctor. Oke, ini kalimat pertama, neurologist sebagai subjeknya. Kemudian, he or she specializes in the nervous system. Oke, he or she itu kembali ke neurologist. Fungsinya juga sebagai subjek. Maka ketika kalimat seperti ini, karena sama, ya, dia bisa digabung dua. Ya, ketika menggabungkannya itu, kita membutuhkan adjective clause marker ini. Kalimatnya menjadi a neurologist is a doctor who specializes in nervous system. Maka yang dihilangkan adalah he or she ini, yang kemudian dihilangkan, diganti dengan kata who yang fungsinya sebagai subjek. Oke. Yang kedua, kita bisa lihat kata whom. Oke. Dia fungsinya sebagai apa? Digunakan untuk objek dan juga sama seperti who, dia digunakan khusus untuk orang saja, people. Oke, contoh di sini kita bisa lihat this is the patient. Titik, kalimat pertama. Kemudian kalimat keduanya the doctor treated him. This is the patient, ya. Yang jadi permasalahan di sini adalah adjective clause-nya itu dipakai untuk objeknya. Oke, itu karena dia the doctor treated him, ini subjeknya di doctor, treated itu sebagai verbnya, him ini sebagai objek. Maka yang manakah yang menjadi kalimat yang menjadi yang sama di sini? Him ini kembali ke patient. Oke, karena fungsinya sebagai objek, maka kita gunakan kata whom di kalimatnya ketika kita gabungkan. Maka kalimatnya ketika digabungkan menjadi this is the patient whom the doctor treated. Oke, jadi him-nya ini hilang, jadi diganti dengan kata whom. Oke, perlu teman-teman ingat semua bahwa perbedaan antara kata who dan kata whom, ya, itu kita ingat saja ketika dalam soal, ketika ada kata who, di depannya itu wajib memiliki langsung kata kerja atau verb, ya, atau verb to be. Kalau misalnya sedangkan kata whom, di depannya itu wajib memiliki subjek dan predikat lagi, ya. Contoh di sini seperti kata the doctor, subjek, kemudian ada kata treated sebagai verbnya. Sedangkan di sini specialized langsung kata kerja. Maka itu perbedaannya antara who dan whom. Baik, kita lanjut ke kata which. Oke. Which itu khusus digunakan untuk benda. Oke. Dia fungsinya boleh menjadi sebagai subjek dan bisa menjadi sebagai objek. Kita lihat yang subjek dulu. Contoh di sini, that is a topic. Kalimat pertama. Oke, it interests me. Ya, it interests me. Yang mana yang sama di sini? Topiknya, ya, fungsinya sebagai subjek lagi, it di sini. Baik. Ketika digabungkan kedua menjadi that is a topic which interests me. Oke, which diganti dengan kata it di sini diganti dengan which-nya dan kalimatnya menjadi satu kalimat, bukan dua kalimat lagi. Oke. Kita lihat bagaimana dia bentuknya which, penggunaan which dalam bentuk objek. Oke, yang pertama. Kalimat pertamanya, the painting was very expensive. Oke. Mrs. Wallace bought it. Oke. It di sini adalah kembali ke paintingnya. Oke. Maka fungsinya sebagai objek. Maka ketika kita gabungkan kedua kalimat ini menjadi the painting which Mrs. Wallace bought was very expensive. Oke, the painting which ini, oke, ada markernya. Mrs. Wallace bought, it-nya ini dihilangkan, ya, tidak perlu pakai it lagi karena sudah ada which-nya, was very expensive. Jadi seperti itu ketika sudah digabungkan. Oke, bagaimana dengan kata yang terakhir ini, yang kata that? Oke, dia bisa fungsinya sebagai subjek dan objek, kemudian dia juga bisa digunakan sebagai untuk orang dan juga untuk benda. Jadi khusus that itu digunakan bisa jadi untuk orang dan bisa jadi untuk benda.
Meskipun untuk orang itu lebih sering digunakan, apalagi sebagai subjek, menggunakan who-nya. Oke. Contoh di sini, untuk people-nya. This is the patient that the doctor treated. Oke, this is the patient that the doctor treated. Seperti kalimat yang pertama tadi ya. This is the patient. Boleh kita ganti dengan kata that langsung seperti itu. Oke, bagaimana dengan yang benda? Contoh di sini, the painting that Miss Wallace bought was very expensive. Oke, jadi di sini kata that di sini langsung mewakili sebagai kalimat adjective clause yang marker dari kata that tersebut. Maka sama saja boleh digunakan kata that di sininya. Oke. Coba kita lihat contoh di soal TOEFL-nya. Bagaimana bentuk soal TOEFL-nya? Oke. Yang pertama, di sini ada kata most folk songs are ballads, blah blah, have simple words and tell simple stories. Oke. Pertama yang harus kita ketahui ketika melihat soal seperti ini adalah kita langsung lihat dalam kalimat ini ada berapa predikat di sini. Yang pertama ada kata are, yang kedua ada kata have. Berarti ada dua predikat, ada dua verb-nya. Ketika ada dua verb, maka secara otomatis pasti kalimat tersebut membutuhkan marker dari adjective clause-nya. Oke, kalau misalnya jawabannya ini yang A, what, ya, what. Apakah ini merupakan marker untuk kalimat bentuk adjective clause? Tentu saja bukan. Dan di sini kalimatnya tidak akan cocok ketika kita tambahkan kata what, karena dia membutuhkan yang menjelaskan apa seperti itu. Oke, maka kalimat yang pertama salah, yang jawaban yang pertama. Kita lihat jawaban yang B dan jawaban yang C. Ini untuk kata who dan whom. Oke. Kita langsung lihat, di sini langsung kata kerja, ya, ada kata have, maka jawabannya whom sudah pasti salah. Sedangkan whom harus butuh subjek dan predikat. Kemudian ada kata who di sini ya, kita balik lagi ke sini subjeknya. Subjeknya itu apakah orang atau benda? Sedangkan di sini adalah most folk songs, maka subjeknya itu adalah benda. Ketika benda, maka jawaban who juga salah. Dia yang betul adalah penggunaan kata which-nya sebagai benda. Maka ini kembali ke sini. Oke. Jadi kalimat yang betulnya most folk songs are ballads which have simple words and tell simple stories. Okay, let's see number 2. Smoke jumpers are blah 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 descend into remote areas by parachute to fight forest fires. Okay, kita lihat di sini juga. Yang pertama perlu dilihat bahwa kalimat di sini adalah ada kata are pertama, verb pertama, kemudian ada kata descend sebagai verb kedua. Secara otomatis kalimat tersebut membutuhkan marker adjective clause karena sudah memiliki dua predikat. Oke, kita langsung lihat. Kalau misalnya yang A, firefighters, smoke jumpers are firefighters. Kalimatnya benar? Ya, bisa jadi benar. Akan tetapi dia membutuhkan adjective clause marker, maka kalimatnya A jadi salah. Ya, oke. Jadi membutuhkan adjective clause markernya. Ketika kata yang B, when firefighters, smoke jumpers are when firefighters descend into remote area by parachute to fight forest fires. Kalimatnya juga tidak cocok penggunaan when di sini karena di sini bukan dibutuhkan, yang dibutuhkan adalah adjective clause-nya, bukan bentuk kata when-nya. Oke, kalimat yang C itu ada adjective clause-nya. Ada kata who, kemudian as firefighters, ada kata koma di sini. Smoke jumpers are who blah blah as firefighters descend into remote areas. Oke, kalimatnya tidak cocok, sedangkan di sini butuh objek dulu di sini. Siapa smoke jumpers itu? Firefighters. Yang dia ngapain? Oh, dia itu adalah orang yang descends in remote areas. Oke, maka jawaban yang paling tepat adalah yang D-nya. Oke, satu lagi, kita lihat nomor 3. Many of Louis Nevelson's sculptures consisted of a number of large wooden structures, blah blah in complex patterns. Baik, di sini kalimatnya, kalimat nomor 3 ini, kita lihat ada kata whom she arranged, ada kata she arranged them, which arranged, and arranged. Baik, kita lihat langsung. Di sini ada kata consisted, verb pertama, kemudian ada kata arrange dalam pilihan jawabannya juga menggunakan verb kedua. Baik. Kemudian ada kata di sini whom she arranged. Kalau misalnya kata whom, apakah bisa whom she arranged? Ya, jangan terkecoh ya. Many of Louis Nevelson's sculptures. Yang jadinya adalah ini. Jadi dia itu benda, bukan orangnya, bukan nama Louis Nevelson sini, tapi dia bendanya. Maka kata whom ya salah. Oke, kemudian she arranged juga bukan. Kemudian ketika kata which arrange, ya bisa jadi itu jawabannya. Ya, bisa jadi itu jawabannya karena memang penggunaan di sini Louis Nevelson sculptures which arrange in complex pattern. Ya, oke, maka jawaban yang paling tepat adalah yang C. Kenapa yang D salah? Karena di sini kata arrange membutuhkan adjective clause marker. Oke, baik. Demikianlah, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.